diklasifikasikan Ustadz, siasah Rasulullah itu bagaimana? Jadi siasah Rasulullah SAW itu bisa kita klasifikasi atau kita bagi. Saya catat di sini kan tadi kita sudah sebut soal ada dua sumber siasah, ada yang sumbernya itu akliyah, ada yang sumbernya syariah. Yang hanya sekedar akal saja itu biasanya targetnya dunia saja, tuh, harapannya dunia. Tapi kalau syariah bukan hanya dunia tapi akhirat. Makanya memang pada prakteknya adalah menjalankan syariat Islam. Karena menjalankan syariat Islam itu kan nanti eksesnya, akibat baiknya kan nanti di akhirat. Kita mendapatkan keridhaan Allah, lalu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terkait itu karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berpolitik, makanya beliau berpolitiknya itu dengan terklasifikasi dalam banyak hal gitu, dalam banyak faktor yang kemudian itu menurun kepada pembuatan kaidah-kaidah oleh para ulama. Ada klasifikasi yang beliau lakukan saat beliau dari sisi waktu ya, saat beliau di Makkah, ada yang beliau lakukan saat beliau di Madinah. Dari sisi isi juga berbeda. Kalau di Mekah politik beliau adalah dakwahnya dengan menanamkan keimanan, ketauhidan, tentang rahmat dan azab, tentang siksa neraka dan bahagianya di surga gitu. Pokoknya yang pokok-pokok lah. Tapi kalau di Madinah sudah berbicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang militer, tentang medis gitu. Kenapa demikian? Karena yang paling pokok dalam pembentukan manusia itu adalah penanaman akidah dulu, imannya dulu yang benar. Kalau imannya udah benar, orang itu mau jadi apapun nantinya, dia akan tetap menjadi orang beriman. Dia jadi politisi yang beriman. Jadi pengusaha yang beriman. Jadi budayawan yang beriman gitu. Sehingga tidak melanggar etika gitu. Jadi politisi dia nggak melanggar etika, jadi pengusaha dia nggak melanggar etika, nggak melanggar adab. Kenapa? Ada iman gitu di hatinya itu. Nah, ada kaidah-kaidah yang cukup banyak nantinya terkait dengan klasifikasi bagaimana sih dakwah Rasulullah SAW itu prakteknya di masyarakat. Ada sekitar 7-8 poin ya, nanti kalau sempat waktunya itu bisa kita bahas. Tapi pada prinsipnya beliau berdakwah di dua tempat, di Makkah dan di Madinah. Beliau berdakwah dengan beragam cara dan juga beliau berdakwah dengan dua konten yang berbeda. Kalau di Makkah konten dakwahnya begini, kalau di Madinah konten dakwahnya lain lagi. Tapi dua-duanya menemui muara yang sama, yaitu dalam rangka menjalankan ajaran Islam. Seperti itu. Baik. Lalu jika pengertian siasah secara bahasa bagaimana Ustadz? Ya, ini penting harus kita ketahui bahwa secara bahasa siasah itu dari kata kerja, dari sasa ya susu siasatan gitu. Yang artinya itu ngengat. Ngengat itu semacam apa? Contoh ngengat itu apa? Ngengat apa, Man? Ngengat apa? Ngengat itu yang kadang makanin pohon gitu, yang makanin kayu-kayu jadi rusak, buku kita jadi rusak gitu. Kadang kita rayap ya, kadang kita nyimpen uang nabungnya di bawah bantal atau di bawah kasur, tiba-tiba kok udah pada bolong-bolong gitu kan. Jadi artinya ngengat secara bahasa atau ulat. Ulat pada pohon, pada biji buah-buahan. Ya, kalau ada ulat di pohon kita tuh daunnya kan pada rusak gitu kan. Atau kutu busuk yang ada pada bulu domba gitu, secara bahasa begitu dalam bahasa Arab. Nah, secara istilah siasah itu melatih binatang, mengaturnya, mengelolanya, lalu kemudian suatu urusan itu jadi baik gitu. Kan kita ingin melatih kuda katakan, dari liar kuda itu kita latih terus. Caranya gimana agar dia jadi jinak, dia jadi penurut. Nah, itu namanya siasah. Itu bersiasah namanya. Nah, oleh karenanya itu ada dua pengertian. Pertama, siasah dalam makna yang negatif, menggerogoti. Dia bersiasah, orang ini jadi dari caleg menjadi aleg gitu kan, dari calon presiden jadi presiden, calon wakil presiden jadi presiden. Tapi
dia berada di posisi yang negatif. Kenapa? Negatif. Karena justru jabatannya bahkan melahirkan kerusakan, Iya. korupsi lah, inilah, Korupsi. itulah gitu. Jadi makanya makna negatif ini karena menggerogoti sesuatu, menggerogoti negara, Betul. menggerogoti uang negara, Rakyat. uang rakyat. Yang kedua ada yang dalam makna positif tadi, menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola, mengatur segala sesuatu itu agar maslahat, agar jadi baik. Jadi Lebih baik. kurang seperti itulah arti siasah itu. Baik. Ya terus mohon dijelaskan nih Ustadz, arti kata siasat itu maknanya itu apa itu? Siasat itu kalau itu kan sebenarnya dari bahasa Arab ya, Iya. dari siasah gitu. Kan biasanya kita kalau di Indonesiakan haknya itu jadi T gitu, siasat gitu. Seperti dakwah, dakwah itu kan ada ain di situ, Iya. Oh iya. ada ain. Tapi kita di Indonesia jadi K tuh, jadi dakwah gitu kan. Iya. Yaitu penyebutan saja, lidah orang beda-beda. Seperti dalam bahasa Arab kan awal pertama kali ditemukan kopi itu dari dunia Arab ya, dunia Islam lah. Iya. Itu artinya kohwah. Kohwah itu artinya kopi. Kopi. Ke Eropa masuk, jadi gimana tuh bahasa Inggrisnya kopi apa? Kopi. Coffee ya. Iya. Makanya tempat ngopi namanya kafe Cafe. kan. Iya. Lalu kemudian ke Indonesia di kopi. Kopi. Karena memang aksen orang untuk menyebut sesuatu macam-macam gitu. Oh, berarti berasalnya dari agama Islam ya? Kalau Lingkungan kopi ya dari budayanya orang Islam. Budaya orang Islam. Orang Islam itu para ulama itu kalau kuat nulis kitab dan baca kitab itu sambil ngopi itu. Iya betul. Nah, sekarang juga sama ke kiai-kiai itu kan, tapi plus sama yang lain lah kopinya gitu Gorengan. kan. Sama yang lain juga ngopinya gitu. Baik. Terus nih bagaimana agar umat Islam itu menjalankan politik positif nih buat masyarakat? Ya, itu kemestian, keniscayaan, kewajiban. Umat Islam harus menjalankan politik yang islami gitu kan. Karena ini kaitannya dengan mindset, dengan worldview, cara pandang. Kalau kita ngakunya muslim, ya melakukan apapun harus sesuai dengan cara pandang agama kita yang kita anut. Kalau kita ingin berpolitik atau kita politisi, maka berpolitiklah sesuai dengan aturan politik dalam Islam. Contohnya harus amanah, harus adil, tidak boleh korup, harus jujur, harus berintegritas. Betul. Kan semuanya kalau kampanye bicaranya baik-baik lah kan ya, agar kemudian orang tertarik kan. Tapi kan pada prakteknya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, dalam menjalankan politiknya itu nanti harus berpolitik yang Islami itu. Islam mengajarkan apa soal politik? Betul. Islam mengharuskan bagaimana sikap seorang politisi yang baik dan benar itu. Jadi makanya kemudian tanpa ada menyebut-nyebut ini demi rakyat, untuk kepentingan rakyat, kalau dia menjalankan politiknya sesuai dengan ajaran Islam, dia udah pasti bermanfaat buat masyarakat itu. Berarti kita sebagai masyarakat muslim harus memilih Ya. pemimpin yang muslim juga ya? Ya, karena kalau nggak didukung sayang, gitu, kasihan gitu Iya, loh. betul. Jadi ada orang baik, tapi kemudian kita nggak dukung, Iya, yang ujungnya merugikan kita sebenarnya. betul. Bagi orang itu sebenarnya nggak rugi apa-apa. Iya. Dia nggak dipilih, nggak didukung, tapi yang rugi kita karena kita nggak dipimpin sama orang baik gitu, Iya, sama orang benar. Yang beriman. Justru kita rugi nanti kalau yang mimpin kita orang nggak benar kan rugi ke kita gitu. Iya. Kitanya di sini pengen muslimah nih pengen bebas berbicara, bebas berhijab, bebas beraktivitas gitu. Kita pengen mudah mendapatkan lapangan kerja. Betul. Saya udah kayak capres aja kan. Nah, terus karena bukan pemimpin yang baik yang kita pilih atau yang menang, ya kita nggak bisa dapat itu semua yang kita inginkan kan. Sama saya penasaran Ustadz, ini agak Iya. berbeda ya pertanyaannya, keluar sedikit. Zaman sekarang kan anak-anak muda Gen Z itu kan kayak cuek gitu saat untuk capres tahun ini, pemilihan capres. Nah, ada yang pengen golput aja lah gitu. Iya. Kayak ini kayaknya nggak ada yang bener apa gimana gitu. Terus menurut Ustadz bagaimana? Iya kan dunia sekarang makin pragmatis ya. Anak-anak kita, anak-anak muda itu udah nyaman dengan gadgetnya, Iya, dengan kesendiriannya, dengan dunianya gitu. Betul. Kalau sesuatu yang nggak ada berkaitan langsung dengan kehidupannya mungkin nggak peduli gitu. Betul. Padahal politik itu
nanti yang akan mengatur hidupnya. Bisa jadi nanti pemimpin politik masa depan di Indonesia ini melarang anak-anak muda untuk nongkrong-nongkrong di kafe gitu, ngelarang pakai gadget, ngelarang ini, kan berpengaruh akhirnya. Betul. Makanya kalau kepentingan kita ingin terakomodir, ingin aman kebutuhan kita sehari-hari, ya pilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita itu. Betul. Karena kita nggak bisa lepas dari politik penguasa. Betul. Jadi nggak peduli dah, saya golput aja gitu. Iya. Golput itu sebanyak apapun yang golput nggak berarti apa-apa. Iya. Golput itu nggak bernilai. Betul. Contoh yang memilih dalam pilpres ini 60 jutaan, Iya. yang punya hak suara gitu kan. Yang golputnya 40 juta, yang nyoblosnya 20 juta. 20. Kan yang golput lebih banyak, Iya. yang nyoblos cuma 20 juta. Tapi yang jadi penguasa ini yang 20 juta itu. Iya. Bagaimanapun sedikitnya, karena dia dianggap sah oleh hukum, Iya, betul. oleh undang-undang. Jadi percuma kita gak ada yang bener nih paslon nih, iya. udah saya golput aja. Ya dia malah nanti akan kena akibat. Iya, betul. Ya karena ngapain saya bela-bela dia gak milih kok gitu. Iya, betul. Nanti begitu penguasanya. Iya. Ngomongnya begitu. Baik, balik lagi nih Ustadz. Apa yang menjadi strategi politik Rasulullah untuk mencurahkan pemikiran dan tindakan Nabi dalam menata atau menangani urusan manusia, Ustadz? Iya, jadi strategi politiknya yang nanti disebutkan ini ada banyak macam ya. Iya. Jadi strateginya memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan tadi. Rasulullah memang mengecam kesyirikan, mengecam berhala-berhala. Tapi selama di Mekah, Rasulullah nggak ada satupun menghancurkan berhala. Kecuali nanti setelah Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah itu kan 320-an berhala di dalam Ka'bah maupun sekitaran Ka'bah dihancurkan. Nggak ada yang disisakan. Kan memang ada hoax katanya ada satu patung Yesus yang sedang disalib gitu di dalam Ka'bah katanya nggak dihancurkan. Nggak ada, memang nggak ada gambarnya, nggak ada patung. Semua patungnya dihancurkan oleh Rasulullah. Kemudian mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Maslahat itu keuntungannya gitu, kebaikannya. Kalau mafsadat kerugiannya. Jadi tetap ditimbang oleh beliau. Seperti tadi saya sebutkan, Rasulullah melarang saat di Mekah untuk melawan secara fisik. Nah kalau maksain ya kuat pasti kan. Selama itu juga kan terjadi ke Bilal siksaannya gimana, ke Ammar bin Yasir gimana itu kan. Memang luar biasa siksaannya. Tapi kalau melawan pun kita nggak bakalan kuat gitu. Nah, Karena masih sedikit ya Ustaz. contoh gini, kita bawa motor, sama-sama merasa punya hak di jalan. Depan kita ada kontainer gitu kan. Kontainernya salah gitu. Ngambil jalan kita, ini hak saya nih, saya tabrak aja kontainer, yang rugi siapa? Kita. Yang rugi kita lah gitu. Iya, Jadi betul. harus lihat-lihat keuntungannya mana, kerugiannya mana gitu. Nah, kemudian juga mengutamakan memberikan jalan petunjuk bagi target dakwah. Jadi kalau ada yang menentang kita nggak usah anggap langsung itu musuh kita gitu. Kan yang penting bagi kita itu kalau dakwah itu kan memperbanyak teman dan mempersedikit musuh gitu, mempersedikit lawan. Itu kan Abu Sofyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, Wahsy, Hindun, itu kan musuh banget ke Nabi gitu. Tapi Nabi nggak anggap wah ini harus kita habisin nih gitu. Tapi pada akhirnya kan mereka kemudian masuk Islam, bahkan jadi pembela Islam gitu dengan kebaikan Nabi itu. Lalu tidak terpaku oleh satu tempat tinggal. Ya kalau memang kita di lingkungan pertemanan kita, lingkungan sekolah kita, pekerjaan kita nggak nyaman untuk kepribadian kita, agama kita, ya udah pindah, cari tempat yang lebih nyaman buat kita. Gitu. Yang paling penting kan sesuatu itu nyaman nggak gitu. Contoh nanti cari calon suami gitu kan, bapak, gitu. Cari yang bikin nyaman gitu kan. Karena banyak duit, ganteng sekalipun kalau nggak nyaman ya kesiksa gitu. Serasa tiap hari ada di neraka jahanam tadi. Ini nasihat dari orang yang sudah menikah kan. Iya, betul. Kita semua belum juga, ada. kan? belum. Itu ada gurunya di sini nanti. Yang selanjutnya adalah mendahulukan hal yang prinsip daripada yang nggak prinsip gitu. Seperti yang prinsip dalam Islam itu adalah akidah, tauhid.
Nah kalau udah urusannya politik itu ternyata malah mengganggu dan menodai akidah, menodai Islam, nah itu nggak pandang bulu, kita nggak bisa abu-abu di situ. Betul. Kita pilih iman kita gitu. Contoh banyak kan katanya pengakuan ustadz-ustadz gitu kan, saya tawarin mobil nih, saya tawarin rumah nih, saya Iya. tawarin bikin pesantren nih sama paslon tertentu katanya. Iya. Nah, tapi ini buat saya persoalannya persoalan keimanan saya. Nah, saya nggak terima deh gitu contohnya. Lalu mengutamakan sebab dan sarana tanpa menjadikan sebab dan sarana itu sebagai sandaran utama gitu. Tetap yang jadi sandaran utama Allah gitu. Pertolongan Allah. Fasilitas-fasilitas apa penting, Iya. tapi tidak menjadi satu-satunya pendukung kita gitu loh. Makanya kita tetap harus ikhtiar gitu. Tapi soal hasil mah udah seperti gini. Di Lauhil Mahfud itu nama presiden, wakil presiden 2024 itu sudah ada. Oh. Iya. Sebelum tanggal 14 Februari, sebelum pencoblosan Pilpres, Iya. nama presiden kita dan wakil presiden kita itu sudah ada. Sejak dunia ini diciptakan kan semua itu sudah selesai Sudah. ditulis kan. Iya. Jadi lah kalau gitu ngapain pakai ada pemilu-pemilu segala Iya. gitu kan? Enggak, kita itu diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, berikhtiar. karena yang dinilai itu usaha, Betul. bukan hasil. Hasilnya Allah udah tetapkan, makanya Allah nggak nilai hasil, Iya. tapi Allah nilai kamu usahanya apa untuk menjadikan seorang pemimpin di Indonesia itu. Makanya ada seorang sahabat datang ke masjid. Dia bawa unta, mau sholat. Untanya dia nggak ikat, Iya. ya kan? Lalu kata Nabi, kenapa kamu nggak ikat? Aku tawakal aja. Tidak Nggak berikhtiar. begitu, tawakal itu ikat dulu, baru tawakal. Ah kan udah ada presidennya, udah saya tawakal aja. Nggak begitu, pilih dulu, baru Baru tawakal. tawakal. Lalu memanfaatkan situasi dan tradisi masyarakat setempat. Selama tradisinya, budayanya tidak bertentangan dengan Islam, ya kita manfaatkan saja. Contoh untuk berdakwah seperti para wali songo kan, dakwah dengan wayang, dakwah dengan seni rupa, dengan seni musik gitu kan. Zaman Rasulullah seperti budaya setempat itu adalah kalau orang sudah minta perlindungan itu akan dilindungi dengan taruhan nyawa. Rasulullah itu kalau merasa terancam, beliau minta perlindungan ke seseorang di situ di Makkah. Maka orang itu meskipun dia masih musyrik, tapi karena dia diminta perlindungan, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad itu. Nah, yang terakhir dari apa tadi terkait dengan strategi-strategi politik beliau, tidak melemah dalam membela kebenaran. Seperti kan kisah Rasulullah pernah ditawari oleh penguasa musyrik Quraisy itu, udahlah Muhammad gini aja deh, daripada kita berantem setahun kami menyembah Tuhanmu, nanti tahun depan kamu menyembah Tuhanku gitu kan. Maka turunlah kan surat Al-Kafirun, Iya. lakum dinukum Dinukum waliyadin. waliyadin, itulah. Nah, itulah beberapa strateginya. Oh, baik. Ustadz, kan sekarang lagi musim pemilu nih. Iya. Kira-kira perempuan tuh boleh nggak sih berpolitik? Kan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat itu tidak dipisah-pisahkan dari jenis kelamin, ya kan? Iya, betul. Mau laki-laki mau perempuan punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam ranahnya masing-masing. Tapi yang sifatnya adalah kehidupan umum, itu masing-masing juga terlibat di dalamnya, seperti politik gitu. Bolehkah nanti kaitannya dengan bolehkah wanita perempuan jadi wanita karir gitu kan? Nah, tentu saja Islam nggak melarang gitu. Selama adab-adabnya dijaga, koridornya dijaga, Islam nggak melarang. Islam malah mendorong itu gitu. Ada beberapa hal yang justru malah jadi wajib untuk perempuan, seperti jadi guru, jadi tenaga kesehatan dan lain-lain sebagainya. Itu kan rata-rata orang kalau perempuan ingin memeriksakan kehamilannya ya pengennya sama dokter perempuan dong, atau yang lain-lainnya gitu kan. Itu jadi tidak ada dalam Islam diskriminasi berpolitik antara laki-laki dan perempuan. Silakan aja nanti Mbak Fafa, Mbak Manda pengen jadi menteri gitu kan, dan jadi pejabat-pejabat, itu nggak masalah sama sekali gitu. Yang penting kitanya kompeten. Baik. Berarti kesimpulannya pada hari ini adalah bahwa jika kita ingin berdakwah itu
seperti zaman Rasulullah, pertama itu dengan mencapai kekuasaan dulu ya Ustaz. Ya betul. Niatkan Diniatkan posisi kita berpolitik itu dalam rangka untuk berdakwah. Berdakwah Islam ke masyarakat dan menerapkan ajaran Islam itu. Nah, menerapkan ajaran Islam secara sempurna itu akan lebih mudah dilakukan kalau kita memiliki kekuasaan. Maka kita harus berpolitik. Betul. Jangan sampai tidak berpolitik. Kalau enggak, maka urusan kita diatur oleh orang lain yang belum tentu akan satu pandangan dengan kita gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ya, atas sama-sama. penjelasan dan ilmunya, sehingga kami berdua dan tentunya sahabat MUI TV Kota Bekasi yang ada di rumah juga dapat menambah pengetahuan tentang siasah Rasulullah SAW. Ya, sahabat MUI TV, kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan terus Sakofa Islamiyah setiap hari Selasa di YouTube channel MUI TV Kota Bekasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.